Baik, menarik sekali. Kita akan beralih ke Ibu Esther. Ibu Esther, kalau kita melihat forum G20 ini akan mempengaruhi perekonomian global begitu. Tapi bagaimana dengan perekonomian dalam negeri? Seperti apa forum ini dapat mengambil juga peran dalam pemerintah menentukan kebijakan untuk di dalam negeri? Silakan Bu Esther. Ya, terima kasih Mbak Aneka, pertanyaannya sangat menarik ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya buat Indonesia sebagai tuan rumah dari presidensi G20 Indonesia. Nah, ini merupakan kesempatan emas Mbak Aneka kalau kita lihat bahwa kondisi pandemi COVID ini sudah memberikan suatu dampak ekonomi yang sangat luar biasa, tidak hanya keterpurukan ya kita di Indonesia ya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus ya dari kuartal 1 sampai dengan kuartal keempat. Nah, namun pada saat awal tahun 2021 kita sudah mulai bangkit ya, dan kemarin terakhir pengumuman dari BPS rilis tanggal 5 November ternyata pertumbuhan ekonomi kita sebesar 3,51%. Nah, kalau G20 Indonesia itu nanti bisa memberikan dampak yang lebih kuat ya, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi juga akan lebih meningkat lagi. Demikian Mbak Aneka. Wow, menarik sekali. Kita akan kembali ke Pak Musin menanggapi yang tadi disampaikan oleh Bu Esther. Pemulihan ekonomi terutama dari COVID ini juga akan menjadi salah satu fokus utama dalam G20 2022 begitu. Lalu apakah nantinya pemulihan COVID ini akan dibahas di dua track yang tadi ya Bapak bilang, baik itu finance track dan Sherpa track, atau teknisnya seperti apa Pak? Ya, kita tahu bahwa pandemi ini multidimensional dampaknya. Dia mempunyai dampak ekonomi, dia juga mempunyai dampak pada keuangan, dia juga mempunyai dampak pada sosial budaya, sangat dalam, multidimensional. Oleh karena itu, di semua lini pembahasan G20 akan mengaitkan dengan proses pemulihan pandemi. Jadi pandemi ini tidak melulu berdimensi kesehatan, tapi dia sebagaimana kita sudah menyaksikan sangat-sangat dalam terhadap dampaknya terhadap ekonomi dan sebagainya. Jadi teknisnya bagaimana? Saya kira di setiap working group akan memasukkan elemen pemulihan bidangnya masing-masing pasca pandemi dan bagaimana mengatasinya, memitigasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pandemi serupa. Jadi ini juga menjadi sebuah katakanlah pelajaran untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang paling penting adalah kita ingin menyuarakan kepada dunia bahwa dengan recover together itu kita hanya bisa mencapai recover stronger kalau kita recover together. Dan kalau kita mau recover together, maka seluruh lini harus memasukkan elemen pemulihan pandemi itu sendiri. Saya kira itu, Bu. Baik, menarik. Kita akan beralih lagi ke Bu Esther. Iya Bu Esther, kalau disampaikan oleh Menteri Keuangan sendiri yang akan menjadi fokus dalam pembahasan pemulihan ekonomi di G20 nanti adalah terkait dengan exit policy begitu ya. Kalau kita berkaca di 2008 waktu itu G20 akhirnya menginisiasi adanya stimulus jumbo. Tapi kan kalau di 2021 ini sudah stimulus jumbonya. Bagaimana keluar dari sana itu yang akan dibahas. Kalau Anda lihat Bu Esther, sepenting apa sih kita harus benar-benar membahas exit policy ini? Ya, kalau menurut saya exit policy ini harus ya. Kenapa? Karena kita punya agenda besar sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Jokowi pada saat tanggal 17 Agustus 2 tahun yang lalu bahwa visi Indonesia Emas itu Indonesia pengen menjadi negara top 5 ya yang terkuat di bidang ekonomi di dunia. Nah, oleh karena itu seharusnya ini Indonesia
punya kesempatan yang emas gitu ya untuk bisa mendesain policy-policy ya tentunya dengan kerjasama multilateral yang sudah ada di G20 ini sehingga Indonesia bisa memanfaatkan peluang yang sudah ada ya. Contohnya misalnya kita masih punya PR besar tentang pengentasan kemiskinan ya. Pengentasan kemiskinan dari tahun ke tahun hanya berkisar sekitar 25 sampai 28% ya jumlah penduduk Indonesia masih tergolong penduduk miskin. Nah ini agenda dari poverty reduction itu harus menjadi agenda utama. Kalau memang ingin Indonesia menjadi top 5 countries ya in the world, gitu Mbak Anika. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Musin di sini. Pak Musin, kalau dari paparan Pak Musin tadi, ada satu yang menarik perhatian saya ini terkait dengan Supreme Audit Institution. Bagaimana sih nanti teknisnya untuk Supreme Audit Institution ini sejauh apa mungkin ini akan berperan begitu? Apakah kalau nanti ada isu korupsi di negeri, kalau memang tidak ada penyelesaian kita bisa laporkan ke institusi ini atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang sudah ada koordinasi dengan BPK. Nanti akan ada meeting tingkat deputi dulu. Kemudian setelah itu tingkat deputi yang akan katakanlah setting the tone dalam pertemuan-pertemuan working group di bawahnya dan nanti hasilnya akan dibawa ke pertemuan tingkat ketuanya. Nah, kira-kira bagaimana agendanya dan sebagainya, tentu saya tidak pada posisi untuk menjelaskan itu. BPK nanti yang akan bisa menjelaskan secara lebih rinci. Tetapi seperti saya katakan tadi, secara politis tentu itu akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap image Indonesia yang dari hari ke hari mencoba untuk menyuarakan good governance dan mempraktekkannya. Dan hal itu juga bisa dilihat dampaknya secara kongruen dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi ketika kita mengusulkan, menginisiasi sesuatu, sebetulnya ada dasar yang cukup kuat secara moral. Jadi kita punya legitimasi moral dan legitimasi politis untuk melakukan itu dan diharapkan itu akan mengkapitalisasi kepercayaan dunia kepada Indonesia, khususnya kepercayaan para investor untuk menanamkan investasi di Indonesia. Saya kira itu. Baik, itu tadi dari politis dan juga hukum begitu ya. Kita kembali lagi membahas terkait ekonomi bersama dengan Ibu Esther. Ibu Esther masih bergabung bersama kami? Oke, Ibu, kalau kita lihat pemulihan ekonomi di Indonesia ini belum kembali seperti sebelum pandemi, tapi sudah terlihat di beberapa sektor ini sudah cukup baik begitu. Kalau melihat kondisi saat ini, sektor-sektor apa sih yang menurut Ibu bisa juga menjadi sektor andalan di saat pemulihan ekonomi terjadi nanti dan harus dan wajib dibahas di G20? Oke, kalau menurut saya Mbak, ada beberapa sektor yang memang bisa pulih ya dengan adanya G20 ini. Misalnya sektor pariwisata. Kenapa saya katakan sektor pariwisata? Ya jelas tadi Pak Muksin sudah beliau menyampaikan bahwa akan ada 157 pertemuan ya di Indonesia dan itu tersebar di 18 kota di Indonesia. Nah, hal ini mungkin akan mengenerate ya pariwisata di Indonesia. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat beberapa daerah pariwisata seperti Bali itu menjadi daerah yang paling terpuruk gitu. Karena Bali sangat rely on pada pariwisata. Nah, selain itu juga beberapa sektor yang akan bergeliat karena adanya G20 ini, misalnya sektor perdagangan, sektor transformasi ya. Intinya kalau mobilitas masyarakat itu ada gitu, maka saya yakin konsumsi masyarakat akan juga meningkat gitu ya, drive up. Nah, sehingga di sini pertumbuhan ekonomi yang
yang tadinya sangat terpuruk pada tahun 2020 akan meningkat secara otomatis. Demikian Mbak Andeka. Baik, tentu memang G20 ini akan berdampak pada pemulihan Bali begitu ya, yang sampai sekarang juga kalau kita lihat masih tertekan. Dan kita kembali lagi ke Pak Muhsin. Pak Muhsin, saat ini kan pemerintah mungkin bersiap untuk meningkatkan awareness dari anak-anak muda begitu. Dan apa yang akan dilakukan pemerintah ke depannya? Apakah forum-forum seperti ini akan diperbanyak? Ya, saya kira kalau dari perspektif Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri selalu melakukan engagement dengan para pemuda dan juga ada berbagai macam platform di Kementerian Luar Negeri untuk melakukan engagement tersebut, baik kepada mahasiswa, melakukan outreach ke universitas-universitas, melakukan diskusi dan sebagainya seperti yang terjadi juga sekarang. Tapi dalam konteks G20, saya kira engagement dan juga outreach itu akan lebih sering karena nanti akan ada program-program yang tentunya dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menjadi katakanlah ujung tombak dalam komunikasi kepada publik terkait pelaksanaan G20 kita. Jadi stay tune kawan-kawan kelompok kaum muda dan silahkan selalu mengamati dan bahkan coba terus untuk memberikan masukan kepada kami melalui berbagai macam platform yang ada, bisa melalui media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri maupun website nanti juga yang akan di-launch. Website G20 Indonesia ya secara official nanti sejak 1 Desember. Jadi itu silahkan dikunjungi, silahkan diamati, dicermati dan kalau perlu dikomentari silahkan dengan senang hati dan kita akan coba untuk mengadres kira-kira concern dan juga masukan dari rekan-rekan. Komentar teman-teman ditunggu nih. Oke, kita akan coba tanyakan lagi ke Bu Esther. Bu Esther, tadi Pak Muhsin bilang ini anak-anak muda, generasi muda nih harus juga bisa berkontribusi begitu dalam mendukung G20 ini. Kalau Anda lihat Bu Esther, seperti apa sih teman-teman kita generasi muda ini juga bisa berkontribusi untuk pemulihan ekonomi, terutama menuju ke G20 ini? Sangat bisa ya Mbak ya, karena generasi milenial ini kan sangat lekat dengan apa yang namanya digitalisasi gitu ya. Semua kan sekarang eranya digitalisasi. Nah, apalagi ke dalam G20 ini kita bisa melihat bahwa salah satu yang diusulkan oleh Indonesia adalah digital transformation gitu. Jadi diharapkan anak-anak muda yang kreatif ya, yang melakukan bisnis di dalam platform-platform digital itu juga bisa mendrive up ya perekonomian dengan caranya sendiri. Demikian Mbak Aneka. Kalau boleh saya menambahkan sedikit. Silakan Pak Muhsin. G20 itu kan ada 20 negara, sebetulnya 19 plus 1 dengan Uni Eropa. Kalau kita menghitungnya secara linier, itu baru 20 tahun lagi kita akan menjadi tuan rumah. Dan 20 tahun lagi saya kira saya akan fading away, ya kan? Dan rekan-rekan yang sekarang duduk di hadapan saya yang akan menjadi motor negara ini. Jadi please silahkan diamati, dicermati betul-betul mekanisme ini. Kita tidak pernah tahu, mungkin rekan-rekan yang sekarang hadir, yang hari ini hadir, justru nanti yang akan melakukan yang menjadi pelaku pelaksanaan tuan rumah G20 selanjutnya. Jadi pengalaman ini penting sekali begitu ya Pak Muhsin, karena kalau nanti harus menggelar acara ini lagi 20 tahun kemudian, kalau sudah punya pengalaman sebelumnya pasti akan terasa lebih mudah, seperti itu ya Pak Muhsin. Oke, dan juga yang menarik ini adalah tema besar, recover together, recover stronger. Sebenarnya makna utamanya apa sih Pak Muhsin? Ya, kata kuncinya sebetulnya inklusif. Kita mau inklusif. Dan
inklusivitas itu sebetulnya adalah karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebetulnya kalau kita ingin menjabarkannya lebih jauh, itu adalah makna Pancasila. Hanya saja kita tidak menyebutnya Pancasila dalam Recover Together dan Recover Stronger. Di situ ada makna persatuan Indonesia, kita ingin memproyeksikannya menjadi persatuan dunia. Dan Recover Together itu sebenarnya ada unsur kemanusiaan di situ, ada unsur keadilan di situ yang ingin kita munculkan. Jadi kalau dikatakan apa makna utamanya adalah being inclusive di semua lini. Dan kita ingin menunjukkan karakteristik bangsa yang kuat melalui presidensi G20. Dan dengan demikian kita yakin insya Allah pemulihan bisa kita peroleh bersama. Wow, menarik sekali. Boleh minta tepuk tangannya teman-teman untuk Pak Muhsin dan juga Bu Esther. Wah, diskusinya hebat sekali. Kita akan mencoba untuk mendengar dari teman-teman muda kita. Pak Muhsin, untuk itu saya langsung saja membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk dua penanya pertama, boleh langsung angkat tangan dan mengatakan nama dan juga asalnya dari mana untuk bisa langsung menanyakan kepada Ibu Esther ataupun kepada Pak Muhsin. Silakan. Oke, silakan. Mas yang ada di sana mungkin boleh diserahkan mikrofonnya. Jangan lupa nama dan asalnya ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Salam semuanya. Perkenalkan, saya Rifki Taufikur Rahman. Saya dari Mohon maaf panitia, boleh ditukar mikrofonnya. Kami di panggung tidak bisa mendengar suara dari Mas Rifki. Oke, Mas Rifki boleh diulang ya. Oke, silakan. Baik. Salam semuanya. Perkenalkan, saya Rifki Taufikur Rahman. Saya kuliah di Universitas Indonesia Membangun dan saya juga sebagai sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Baik, di sini tadi saya menarik dengan perkataan Bapak mengenai G20 yang akan dilaksanakan di Bali ini ingin meninggalkan legacy gitu terhadap negara peserta. Nah, apa sih legacy yang akan ditinggalkan dan tentunya apa legacy yang akan ditinggalkan terhadap masyarakat di Indonesia? Karena kita tahu Konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu mempunyai legacy tersendiri gitu di masyarakat Indonesia tersendiri kayak gitu. Itu, terima kasih. Oke, legasinya apa? Pak Muhsin mau langsung dijawab? Silakan. Ya, terima kasih Mas Rifki Taufikur Rahman. Kita tentu mempunyai cita-cita untuk menciptakan legacy. Dan dalam rangka itu kita sudah menyusun prioritas. Di antara sekian prioritas, 5 prioritas utama yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa isu yang sangat kontekstual dan relevan. Seperti misalnya arsitektur kesehatan global. Kita tahu sekarang kesenjangannya begitu luas tentang akses vaksin. Nah, kita ingin nanti presidensi G20 kita dapat menyuarakan bagaimana membentuk arsitektur kesehatan global yang dapat diakses oleh semua masyarakat dunia secara tentunya relatif adil dan relatif terbuka, transparan. Dan ini sebetulnya kongruen juga dengan apa yang sedang diupayakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kita sebagai co-chair dari apa Pak Bowo namanya? Co-chair dari IF. COVAX. Ya, Global Health and Finance Task Force. Jadi itu akan bersinergi dengan apa yang sedang diupayakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri kita. COVAX IMC kalau nggak salah. AMC.
Ya, COVAX EMC itu. Jadi kita ingin menciptakan arsitektur kesehatan global. Itu yang pertama. Apakah itu nanti akan menjadi legacy dunia dan legacy kita di masyarakat kita? Tentu kita berharap demikian. Tapi yang harus diingat, kita juga harus manage our expectation. Karena keputusan G20 itu dilaksanakan secara konsensus. Jadi kita juga harus memperhatikan kehendak dari masyarakat dunia lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, digital ekonomi. Digital ekonomi ini kita akan coba angkat dan itu sudah berhasil dibentuk working group-nya. Kita ingin manfaatkan betul working group ini agar pembahasan digital ekonomi itu bisa menjadi relevan dengan semua masyarakat. Jadi digital ekonomi itu tidak hanya milik mereka yang mempunyai teknologi tinggi, jadi masalah literasi digital. Nah, ini akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat kita. Dengan tingkat literasi digital yang makin baik, mereka akan memanfaatkan itu sebagai wahana untuk meningkatkan purchasing power mereka melalui perdagangan dan sebagainya. Energi juga itu sekarang menjadi isu yang sangat hangat dibahas di dunia, bahkan negara-negara maju pun saat ini mengalami krisis energi. Walaupun mereka yang menyuarakan energi baru dan terbarukan, tapi ironisnya mereka mengalami krisis energi saat ini. Itu membuktikan bahwa membahas transformasi energi itu harus melibatkan semua pihak. Dan kalau itu bisa dilaksanakan bersama-sama tanpa ada proses politisasi di situ, maka kita akan memperoleh akses energi yang baru dan terbarukan dengan harga yang terjangkau. Itu sebetulnya yang ingin kita suarakan kepada masyarakat dunia, antara lain yang paling utama. Baik, menarik sekali jawaban dari Pak Musin. Bagaimana Rifki, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, kita akan membuka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman, Bapak dan Ibu hadirin yang hadir secara tatap muka di sini. Itu sudah ada yang angkat tangan? Boleh panitia dibantu? Boleh nama dan asalnya dan ditujukan ke siapa pertanyaannya, silakan. Halo, oh ya. Selamat sore untuk semuanya. Izin bertanya kepada pemateri yang di depan. Perkenalkan, nama saya Honsa Azahra dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan juga perwakilan anggota gitu ya dari Klub Edukator di Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Izin bertanya mengenai G20 ini, apakah G20 yang sekarang masih sejalan dengan tujuan awal dibentuknya G20? Lalu karena kalau di breakdown tujuan awal dari G20 itu merangkul negara-negara agar terhindar dari krisis, terus mewujudkan pertumbuhan global yang kuat dan berkelanjutan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pertumbuhan global yang kuat dan berkelanjutan itu, dan apakah sudah terimplementasi? Cukup segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk Pak Musin ya pertanyaannya ya? Atau untuk Ibu Esther? Iya, untuk Pak Husen. Ya. Oke, silakan Pak Musin. Terima kasih, tapi saya kira ini yang paling kompeten menjawab justru Ibu Esther nanti. Oh iya, Bu. Tapi saya akan coba menjawab dan tentunya saya berharap agar Bu Esther bisa mengkoreksi saya kalau jawaban saya kurang tepat atau bisa memperkaya jawaban saya nanti. Apakah tujuan awal dari G20 itu masih relevan saat ini? Tadi sudah saya sampaikan bahwa G20 itu dibentuk sebetulnya untuk merangkul semua negara dan juga mengadres isu krisis yang utama, ya kan? Nah, tapi karena isu krisis itu dapat berlalu, sebetulnya mereka mengambil pelajaran
bagaimana menghindari krisis-krisis baru agar tidak terjadi. Sehingga diperlukan sinergi, sinkronisasi kebijakan, dan kebijakan yang koheren juga. Untuk mencapai kebijakan yang koheren, yang sinergis dan sebagainya diperlukan komunikasi, diperlukan dialog. Dan wahananya itu adalah G20. Nah, karena kemudian perjalanannya pembahasan tentang krisis dan sinkronisasi kebijakan itu sangat luas, karena kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain saling kait berkait. Misalnya sekarang ketika kita berbicara tentang kebijakan pertanian, tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan perdagangan. Dan kita bicara kebijakan perdagangan tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan katakanlah lingkungan hidup. Kalau bicara kebijakan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari kebijakan energi. Ya kan? Kalau bicara tentang kebijakan energi tidak bisa juga dipisahkan dari teknologi. Jadi semua saling kait berkait, oleh karena itu terjadilah kemudian proliferasi pembahasan isu di masing-masing bidang. Tetapi proliferasi ini sebetulnya membuktikan bahwa koordinasi semakin diperlukan. Jadi apakah semangat itu tetap ada? Saya kira tetap relevan, tetap ada, tetapi tentunya dari tahun ke tahun perlu diperkaya, perlu diperkuat. Dan cara memperkuatnya bagi perspektif Indonesia harus inklusif. Harus melibatkan sebanyak mungkin pihak atau paling tidak perwakilan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu kita mengundang Ketua ASEAN, Ketua CARICOM, Ketua PIF, ini agar mereka dapat menangkap pelajaran dari pembahasan yang ada di G20 dan kemudian bisa mengkomunikasikan ke masing-masing anggotanya dan mencoba untuk mensinkronisasi juga kebijakannya. Saya kira itu. Menarik sekali Pak Musin. Ibu Esther boleh ditambahkan? Boleh, siap Pak Muhsin, ini penjelasannya sudah lumayan komprehensif ya. Kalau menurut saya gampang saja sih, ini kan G20 ini kan dibentuk karena memang ada krisis ya pada saat itu, tahun 97, tahun 2008 ya. Jadi ini pandemi COVID ini juga menciptakan krisis yang baru gitu, bahkan mungkin terburuk ya sejak depresi ekonomi yang terjadi tahun 30. Nah, kenapa saya katakan ini terburuk? Karena pada saat pandemi COVID ini ternyata memang ada sekitar 260 juta orang yang terinfeksi COVID, 5,2 juta itu meninggal, pertumbuhan ekonomi global itu minus 3,2% ya, kontraksi perdagangan itu sekitar 8,3% gitu. Jadi dan ada lebih dari 100 juta orang itu masuk ke jurang kemiskinan. Nah, dengan adanya forum seperti G20 ini diharapkan Indonesia ini mengambil peran bekerja sama dengan negara-negara lain gitu ya, yang akhirnya nanti mendukung ya visi Indonesia Emas, yaitu pengen menjadi negara yang memang top 5 countries ya di dunia. Nah, namun ya kita harus tahu bahwa mengejar mimpi itu tidaklah semudah ya. Seperti kita bangun tidur ya, mimpi harus diwujudkan dengan usaha dan doa gitu ya. Nah, salah satu upayanya ya kita harus tektok ya dengan negara-negara yang ada di G20, bagaimana kita bisa melakukan pembangunan sumber daya manusia seperti yang diamanahkan pada visi Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Terus sehingga kita akan mendapatkan memang tenaga kerja yang memang benar-benar handal. Ya, data BPS itu menunjukkan sekitar 13%
tenaga kerja atau penduduk yang bekerja itu berpendidikan tinggi. Artinya sekitar 80 ya 7% itu masih mereka masih berpendidikan rendah. Nah, ini kita manfaatkan gitu forum-forum G20 ini untuk membentuk kerjasama-kerjasama misalnya di bidang pendidikan gitu. Nah, kemudian forum G20 ini juga kita manfaatkan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan transfer knowledge dan teknologi sehingga kita yang amanah dari Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi industri itu lebih terakselerasi ya, lebih cepat. Nah, kalau SDM kita kuat, kemudian hilirisasi industri kita sudah kuat ya, maka ekspor ya itu akan meningkat. Nah, jangan lupa untuk menciptakan hilirisasi ini kita butuh investasi yang besar gitu. Maka forum G20 ini juga kesempatan emas untuk bisa menggalang ya, menarik hati para calon investor yang ada di negara-negara G20 ini untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Sehingga menurut saya jika investasi kuat, ekspor kuat ya, kemudian didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas bagus, akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang sustain, yang stabil ya, untuk beberapa jangka waktu ke depan. Demikian Mbak Anneke dan Pak Musin. Baik, itu menjadi harapan kita bersama ya, pertumbuhan ekonomi yang sustain dan stabil. Luar biasa sekali, terima kasih untuk Ibu Esther dan juga Pak Muhsin sudah menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Sayangnya waktu kita tidak terlalu banyak. Dan kalau tadi mengingat yang disampaikan Pak Muhsin, harapan pemerintah agar generasi muda bisa berkontribusi maksimal di G20 2022 nanti. Kita akan dengarkan nanti seperti apa kata teman-teman dari generasi muda yang juga sudah berkontribusi dan juga harapannya seperti apa dari pemerintah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Muhsin dan Bu Esther. Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi dalam sesi diskusi berikutnya. Tetaplah bersama kami.